Setidaknya ada 3 keutamaan. Allah itu akan memberikan kepada kita kebaikan yang besar ketika kita memiliki anak-anak yang robbani, yang memiliki sifat qurrata ayun. Yang pertama, sesungguhnya ketika kita memiliki anak yang solih, itu termasuk rezeki, karena sesungguhnya rezeki tersebut bisa menjadikan kita mendapatkan syafaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Maaf ya Bapak dan Ibu, kalau kita mendapati anak kita hanya kita banggakan fisiknya, wallah, maka itu kita banggakan di dunia, tapi tidak ada manfaatnya ketika kita sudah meninggal dunia. Tapi wallahi, kalau kemudian kita memiliki anak, amanu billah, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, perhatikan, salah satu perkara yang bisa memberikan syafaat dalam kehidupan kita, anak-anak yang solih, yang kemudian akan meringankan beban orang tuanya, beban saya, bebannya bapak dan ibu, ketika anak kita menjadi anak yang taat dan memiliki sifat robbani dalam kehidupan. Kalau anak kita hanya pintar dalam urusan dunia, kita membanggakan tok di dunia, tapi tidak bisa lagi membanggakan nanti ketika di alam barzah. Tapi kalau anak kita taat dan solih kepada Allah, wallah, rezeki dari anak yang solih bukan hanya kita peroleh di dunia, sampai kita mati sekalipun dan kita dikumpulkan di padang mahsyar, anak yang solih itu bisa memberikan syafaat dalam kehidupan kita. Para ulama itu menyampaikan, syafaat itu terbagi menjadi 2. Ada syafaat am, ada syafaat khas. Syafaat khas itu miliknya Nabi, yang kemudian membagikan adalah Rasulullah setelah diizinkan oleh Allah. Ada syafaat yang kedua, yaitu adalah syafaat am, dan salah satu di antara syafaat am atau syafaat umum, yaitu syafaatnya seorang anak yang solih kepada orang tuanya. Makanya ada satu riwayat dalam riwayat Muslim, ketika kemudian ada orang tua, anak dihisap oleh Allah, maka orang tuanya itu hisapnya lama karena banyak dosanya dan banyak kemaksiatannya. Karena indikator orang itu pendosa adalah hisapnya itu lama. Ada orang tua itu dihisapnya lama, kemudian anaknya hisapnya ringan. Karena hisapnya ringan, maka kemudian anak itu langsung melewati sirat dan sampai di depan pintu surga. Anak itu ketika mereka sudah di depan pintu surga, maka Allah itu kemudian berfirman kepada anak-anak solih tersebut yang sudah menyelesaikan hisabnya, tinggal melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam surga. Anak-anak itu kemudian melihat ke dalam surga, lalu kemudian mereka belum menjumpai orang tuanya. Allah berfirman kepada anak-anak itu, udkhulul jannata, masuklah kamu ke surga. Anak-anak itu kemudian menjawab, lam hatta nara aba'ana wa ummahatana. Kemudian mereka berkata, ya Allah, kami tidak bisa masuk surga ya Allah sebelum kami menjumpai bagaimana bapak dan ibu kami. Allah mengulang kembali perintahnya kepada anak-anak yang sudah di depan pintu surga, udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Kemudian anak-anak itu kembali berkata, lam nadkhulil jannah hatta nara aba'ana wa ummahatana. Ya Allah, kami kemudian tidak bisa masuk surga ya Allah sampai kami menjumpai dulu bapak dan ibu kami. 2 kali kemudian anak-anak itu kemudian belum mau untuk masuk surga, sampai kemudian Allah memberi izin syafaat kepada anak-anak mereka yang ada di depan pintu surga. Anak-anak itu kemudian memberikan syafaat kepada orang tuanya, lalu orang tuanya diringankan hisapnya oleh Allah setelah kemudian mereka mendapatkan syafaat dari putra-putri mereka, lalu mereka diringankan dan diselesaikan hisapnya sampai bertemu dengan anak-anak mereka di depan pintu surga. Sampai ketika sudah bertemu dengan orang tuanya dan anaknya, Allah kemudian mengulang perintahnya yang ketiga, udkhulul jannata antum wa aba'ukum, masuklah kamu ke dalam surga, nih kamu bersama dengan orang tuamu. Lalu anak-anak itu menggenggam orang tuanya, lalu kemudian mereka memasuki surga bareng-bareng dan akhirnya mendapatkan surga. Insya Allah. Itulah syafaat. Kalau kita mendapati Pak, anak-anak kita taat kepada Allah dan Rasulnya, menunggu kita bukan di depan pintu mall, tetapi mereka akan menunggu kita di depan pintu surga, lalu kemudian menarik tangan kita untuk menuju kepada surga. Makanya maaf ya, kalau kadang-kadang saya menjumpai ada teman saya, putra putrinya tampan dan cantik, anak nggak iri, tapi anak betul-betul iri. Kalau kemudian saya mendapati ada teman saya, sahabat saya, guru saya,
kemudian ternyata mendapati anaknya solih dan taat kepada Allah, iri saya. Kenapa? Karena separuh perjalanan akhirat orang tuanya sudah ditanggung sama anaknya yang solih, dan sesungguhnya anak yang solih itu mampu memberikan syafaat bagi orang tuanya. Anak bapak hafal Al-Quran, senyum pak, sesungguhnya sebagian dari urusan akhirat bapak sudah akan dibantu sama anaknya. Anak bapak kemudian setiap mendengar adzan kemudian datang ke masjid, anak bapak kemudian taat kepada Allah, dia kemudian betul-betul menjaga dirinya, tidak mudah untuk berjalan bersama perempuan karena ketaatan dia kepada Allah. Senyum ibu, anak yang semacam itu kalau dia menjaga imannya sampai dia meninggal dunia, maka sesungguhnya dia akan menunggu kita, bukan di depan toserba dan kemudian bukan di depan pasar, tapi anak yang solih itu akan menunggu kita, dan menunggunya kita itu di depan pintu surga. Itulah yang namanya rezeki. Kalau anak kita pintar dalam urusan dunia, itu dunia. Kalau anak kita kemudian tampan, nah itu dunia. Kita membanggakan tok ketika mereka hidup di dunia. Tapi kalau anak kita taat kepada Allah, itu rezeki. Dan rezeki itu merupakan sesuatu yang paling besar manfaatnya kita rasakan ketika nanti kita akan ditunggu di depan pintu surga. Makanya saya iri kalau kemudian saya punya tetangga anaknya hafal Al-Quran. Saya iri kalau kemudian saya di masjid melihat anak-anak itu kemudian sudah berada di dalam masjid ketika berkumandangnya adzan. Kenapa iri? Karena anak ini kalau betul-betul istiqomah sampai dia meninggal dunia, maka akan menjadi sebab syafaat bagi kehidupan orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa keutamaannya kita memiliki putra dan putri qurrata a'yun yang kemudian rabbani dalam hidupnya? Yang kedua, sesungguhnya doa-doa anak kita kalau mereka solih, maka kemudian doanya itu nyampe kepada kita selaku bapaknya dan selaku ibunya. Tapi maaf ya, kalau anak-anak kita tidak solih, maka kemudian doanya mereka tidak akan nyampe kepada kita kalau kita nanti berkalang tanah mati di dalam kubur. Saya mati pak, bapak mati, istri antum meninggal dunia, kemudian anak kita tidak solih, maaf, doanya tidak nyampe kepada kita ketika kita sudah terbujur kaku di dalam kuburnya. Emang begitu? Iya. Mana dalilnya doanya anak kalau tidak solih tidak nyampe kepada orang tuanya? Dalilnya bapak hafal dan sering bapak dengarkan pula. Apa itu dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, in qata amaluhu illa min salas." Kalau anak Adam itu meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang disebutkan Nabi salah satunya, waladun salihun yad'u lahu. Anak yang solih yang mendoakan orang tuanya. Perhatikan bentuk dalam hadis ini. Nabi kita bukan mengatakan waladun, Pak, tapi Nabi kita mengatakan waladun solih. Apa bedanya waladun sama waladun solih? Maaf ya, kalau nabiku dan nabimu, rasulku dan rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan waladun, Pak, setiap anak ketika mendoakan orang tuanya nyampe, walaupun anaknya peminum khamr, walaupun anaknya koruptor, walaupun kemudian anaknya pembunuh, walaupun anaknya pezina sekalipun, setiap dia menjadi anak, doa kepada orang tuanya itu nyampe. Kalau anak kita disebut oleh Nabi dengan kata waladun. Tapi Nabi menyebut di dalam hadis ini tidak dengan kata waladun, tapi memberikan kata sifat. Di situ sifat mausuf, waladun solihun, anak yang solih. Berarti kalau kemudian kita mendapati di situ anak kita solih dulu, baru ketika mendoakan orang tuanya itu kemudian menjadikan orang tuanya itu nyampe dan mendapatkan kebaikan dari doa dari anaknya. Makanya kalau ada anak kita habis berzina, dia berdoa, ampunilah orang tuaku, tidak akan nyampe Pak kepada kita, Pak. Kenapa? Zina itu menghalangi doa, sebagaimana kabut dan mendung itu menghalangi sinar mentari. Maka sama pula, kalau anak kita minum khamr, anak kita berzina, anak kita ngambil uang, kemudian anak kita koruptor, kemudian dia mendoakan orang tuanya, tidak nyampe, pintu surga tidak pernah membuka kepada orang yang kemudian dia berdosa, walaupun dia mendoakan orang tuanya. Makanya kalau kita dapati, berarti anak kita harus jadi waladun solih. Kalau anak kita sudah waladun solih, barulah ketika mendoakan Rabbi firli wali walidayya nyampe kepada kita ketika kita berkalang tanah di dalam kuburnya. Ketika anak kita taat kepada Allah, dengan adzan dia datang ke masjid,
Di dalam masjid dia mengatakan Rabbi firli wali walidayya. Nyampe Pak kepada ibunya ketika ibunya berkalang tanah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan waladun salih yad'ulahu, maka doanya itu baru diterima oleh Allah dan disampaikan kepada orang tua. Makanya rugi Pak kalau dalam kehidupan ini tugas utamanya kita itu mendidik keluarga kita supaya terjaga dari api neraka. Kalau kita kerja di kantor itu sampingan. Kalau kita kemudian jualan komputer itu sampingan. Kalau kemudian kita memiliki bisnis dan dagang itu sampingan Pak. Tapi tugas utamanya kita itu apa? Mendidik keluarga kita dan anak kita dari api neraka. Salah satunya bagaimana menjadikan anak kita anak yang solih. Makanya saya sedih gitu kalau mendapati ada seorang anak sampai berzina dan hamil. Yang saya pikirkan itu orang tuanya. Dari pagi kemudian dia pergi sampai kemudian sore kemudian dia pulang, anaknya dizinai orang lain. Kalau anak itu tidak bertobat sama Allah Pak, maka selama dia tidak bertobat, selama itu doanya tidak akan nyampe kepada orang tua. Dan itulah yang kita khawatirkan kalau kita tidak punya komitmen memiliki anak yang solih. Itulah yang kedua Pak. Yang ketiga, apa untungnya kita memiliki anak yang solih? Yang ketiga, anak yang solih itu membebaskan kita dari sifat yang tercela di hadapan Allah. Apa sifat tercela kita di hadapan Allah itu? Yaitu ketika kita memiliki sifat mandul. Rasulullah menyampaikan dalam satu riwayat Imam Ahmad, atadruna manir ruqub fikum. Nabi berkata, kalian tahu nggak siapa itu orang yang mandul? Para sahabat langsung menjawab, orang yang tidak punya anak ya Rasulullah, mala yulatun lahu min aulad. Mereka tidak punya anak ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan ar-ruqub min ummati, bukan itu yang disebut dengan mandul. Tapi yang disebut dengan mandul kata Rasulullah yaitu adalah orang yang memiliki banyak anak, tapi seluruh anak yang dia miliki tidak ada yang bisa memberikan manfaat untuk agama Allah. Itulah yang mandul. Anak kita Pak banyak, tapi ternyata tidak solih, tidak pernah bantu agama Allah, tidak pernah bantu masjid, tidak pernah membantu kiai, tidak pernah membantu ustadz. Sibuk dengan gamenya, sibuk dengan kemudian urusan duniawinya. Ketika kemudian dia sudah kuliah, maka yang difikirkan itu hanyalah hobinya dan kesenangannya. Ketika sudah kerja, maka dia sibuk dengan keluarganya, tidak sama sekali membantu agama Allah. Walaupun kita punya anak semacam ini sampai 15 anak kita, maka kita ini mandul, dikatakan oleh Rasulullah. Kenapa mandul? Karena anak kita tidak bisa mendatangkan manfaat untuk agama Allah. Makanya inilah yang kita khawatirkan. Jangan-jangan kita punya anak, ditanya anaknya berapa Pak? 6. Anaknya berapa Ustaz? 5. Anaknya berapa? 12. Tapi ternyata walaupun kita punya anak 12, setiap tetangga kita memandang kita dan istri kita subur, tapi di hadapan Allah kita kemudian disebutnya mandul. Kenapa? Setiap anak yang dititipkan kepada kita, ternyata tidak ada yang membantu Allah lewat agama yang dibantu olehnya ketika anak kita tidak solih Pak. Makanya senang kalau hari ini saya mendapati anak-anak muda sudah mengikuti berbagai komunitas-komunitas untuk meningkatkan iman. Ada pejuang subuh, itu orang tuanya senang Pak. Kenapa? Berarti orang tuanya tidak lagi memiliki sifat mandul. Kenapa? Anak mereka membantu agama Allah. Saya mendapati ada orang atau gerakan hijrah, sahabat hijrahku, itu senang orang tuanya. Kenapa? Mungkin anak kita belum sukses di dalam masalah dunianya, tapi dia sukses dalam urusan akhiratnya. Kenapa? Karena dia telah membantu agama Allah dan itu membebaskan orang tuanya dari sifat mandul. Yang kita khawatirkan, kita disebutnya subur sama tetangga, teman-teman SMP kita menyebut kita subur banget, tapi ternyata kita mandul ketika anak kita tidak ada yang bermanfaat untuk agama Allah. Bahkan ngelirik masjid pun tidak pernah, kecuali hanya untuk melaksanakan sholat Jumat. Makanya inilah yang kita khawatirkan. Makanya kalau kita memiliki anak solih, kenapa seluruh para sahabat Nabi konsentrasi betul bagaimana mendidik anak mereka? Karena kita dapatin 3 Pak. 1, anak yang solih nungguin kita Pak di depan pintu surga. Anak kita kalau solih Pak, maka setiap dia mendoakan kita nyampe kepada kita kalau kita nanti berkalang tanah di dalam kubur. Kalau anak kita solih Pak, berarti kemudian menjadikan kita tidak memiliki sifat tercela di hadapan Allah, yaitu adalah ketika kita tidak menjadi mandul dengan anak kita yang solih. Dan itulah kebahagiaan yang luar biasa.